Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada hamba, karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi kitab ini adalah kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat yang diperlukan oleh seorang hamba agar mengobati hati, agar tenanglah hati di dalam menerima ketentuan-ketentuan Allah, agar tidak gundah di dalam segala cobaan. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai pada makalah yang ke-22 dari bab sulasi. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wal maqalah tsaniyatu wal 'ashrun, makalah yang ke-22. Qila, dikatakan, awhallahu ta'ala ila Uzair an-nabi alaihi salam. Dikatakan orang bahwa Allah telah mewahyukan kepada Nabi Uzair alaihissalam, seorang Nabi alaihissalam. Saya kurang ingat tentang cerita Nabi Uzair di mana beliau hidup. Faqala, maka berkata Allah azza wa jalla, ya Uzair, wahai Uzair, idza aznabta zanban, apabila kamu melakukan satu dosa, sogiran, dosa yang kecil, fala tanzur, maka jangan kamu lihat, ila sugrihi, kepada kecilnya dosa yang kamu buat itu. Ai dzalika dzamb, yaitu dosa yang kecil itu, yaitu dosa itu, katanya di sini. Ai dzalika dzamb. Jadi dzalika dzambi. Wanzur, tetapi lihatlah, ila man aznabta lahu, kepada siapa kamu berdosa, kamu lakukan dosa itu, kepada siapa kamu lakukan dosa itu. Wa idza asabaka khairun yasirun, dan apabila menimpa akan kamu oleh satu kebaikan yang sedikit, fala tanzur, maka jangan kamu lihat kebaikan itu, ila sugrihi, kepada kecilnya kebaikan. Aizalikal khair, yaitu kebaikan itu, jangan kamu lihat kebaikan yang kecil itu, tetapi wanzur, lihatlah, perhatikanlah, ila man razaqaka, kepada siapa yang telah memberikanmu rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, apabila kamu berdosa, jangan kamu lihat dosa kecil yang kamu lihat itu, tetapi lihatlah kepada siapa kamu melakukan dosa itu, yaitu kepada Allah. Dan jangan kamu dan perhatikanlah kepada siapa kamu berdosa, yaitu kepada Allah. Dan jika kita ditimpa satu kebaikan yang kecil, jangan kita lihat kebaikan kecil itu, tetapi kita lihat siapa zat yang memberikan rezeki itu. Ai man saqa dzalikal khair ilaika, yaitu siapa yang telah membawa akan itu kebaikan kepadamu. Wa idza asabaka baliyatun, apabila menimpa akan kamu satu ujian, fala tashkuni, kata Allah, jangan kamu adukan aku, kata Allah, ila khalqi, kepada makhlukku. Jangan kita mengeluhkan Allah kepada orang lain. Misalnya ada orang lain, wahai temanku, Allah telah begini kepadaku, Allah telah begitu kepadaku. Itulah bentuk
keluhan seseorang, keluhan orang kepada apa yang Allah buat. Kama la ashkuka, kata Allah, sebagaimana tidak aku adukan kamu ila malaikati, kepada malaikat-malaikatku. Idza sa'udat ilayya masawika, apabila naik kepadaku, kata Allah, oleh kejahatan, keburukan-keburukanmu. Tiap hari keburukan-keburukan kita naik, dicatat oleh malaikat. Tetapi Allah tidak pernah mengeluhkan keburukan-keburukan kita. Karena itu jangan sampai kita keluhkan Allah kepada makhluknya. Ya. Jadi apa yang naik itu uyubuk, yaitu aib-aibmu. Qala al-Imam Uyainah, telah berkata Imam Uyainah. Uyainah ini kalau nggak salah hidup semasa dengan Imam Maliki, yaitu gurunya Imam Syafi'i. Kalau nggak salah Imam Syafi'i juga pernah berguru kepada Imam Uyainah. Man syakarin nasi. Jadi ini agak berbeda sedikit tentang keluhan itu, mengeluh itu. Siapa orang yang mengeluh linnasi, kepada orang-orang, wa qalbuhu sabirun, sedangkan hatinya itu masih bersabar, radin, ia ridha bil qadha'i, dengan ketentuan Allah. Nah, ada orang-orang yang hanya sekedar bercerita, tidak mengeluh, dia mengeluhkan tetapi tidak meratap. Dia tetap ridha, tetap sabar dengan ketentuan Allah, lam yakun jazaan, maka dia itu tidak mengeluh, tidak dihitung mengeluh. Kenapa? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Nabi, ajiduni ya Jibril, apa yang aku dapati akan diriku, kata Nabi. Ajiduni, aku dapati akan diriku ya Jibril, wahai Jibril, magmuman, yaitu merasa berat. Jadi ini ketika Nabi sedang sakit, sudah dekat ajal beliau ini. Wahai Jibril, aku dapati akan diriku berat rasanya. Wa ajiduni makruban, dan aku gundah, dan magmuman ini gundah. Wa ajiduni makruban, dan aku dapati akan diriku itu berat rasanya sakitku ini, kata Nabi. Nah, jadi ini bentuk mengeluh, tetapi beliau itu hatinya sabar, ridha dengan ketentuan Allah. Maka orang yang melakukan seperti ini itu tidak dihitung mengeluhkan Allah. Kenapa Nabi berkata seperti ini? Jawaban bisu'ali Jibril. Jawaban di su'ali Jibril, itu sebagai jawaban bagi pertanyaan Jibril anhu, daripada Nabi. Jadi Jibril menanyakan Nabi fi mardi mautihi, pada sakit wafatnya Nabi. Apa pertanyaan Jibril? Kaifa tajiduka, bagaimana kamu dapati dirimu, atau bagaimana keadaanmu? Makanya dijawab, ajiduni ya Jibril magmuman, aku dapati akan diriku wahai Jibril magmuman, sedang gundah, dan aku dapati diriku berat gitu. Karena saking beratnya sakit Nabi. Wal maqalatu salisatu wal ashrun, maqalah yang ke-23. Mudahan bisa dilihat ini ya. Wal maqalat salisatu wal ashrun, maqalah yang ke-23. An Hatim al-Asam. Jadi dari Hatim yang tuli. Nanti dijelaskan kenapa dia tuli di sini. Radhiyallahu anhu. Saya baca di kitab aslinya nih. Wahwa Abu Abdurrahman, dan dia Hatim al-Asam itu nama aslinya adalah, kunyahnya Abdurrahman, Abu Abdurrahman, namanya Hatim bin Alwan, anak dari Alwan. Wa yuqalu Hatim, dan dikatakan orang itu Hatim bin Yusuf, wa huwa min akabiri masyayikhi Khurasan, dan dia Hatim ini
itu salah seorang dari pembesar syekh-syekh dari Khurasan, negeri Iran. Wa kana tilmizu Syaqiqin. Beliau itu adalah seorang murid dari gurunya yang bernama Syaqiq. Ruwiya, diriwayatkan, annahu ja'at imra'atun, bahwasanya datang seseorang perempuan, fasa'alat Hatiman, maka perempuan itu bertanya kepada Hatim an mas'alatihi, dari permasalahannya. Fattafaqa annahu kharaja minha fil tilkal halati sautun. Nah, kebetulan ketika bertanya itu keluar dari perempuan itu, ketika bertanya itu suara. Ternyata perempuan itu tidak sengaja terkentut gitu. Karena perempuan itu kentut, fajubilat, maka malu, fajabalat, maka malulah perempuan itu. Faqala, dan imam atau Syekh Hatim ini berkata, irfa'i sautak, tinggikan olehmu akan suaramu. Fa'ara min nafsihi annahu asama, maka Syekh Hatim di sini memperlihatkan bahwa dirinya itu tidak mendengar. Jadi beliau itu sengaja mengatakan untuk ditinggikan suaranya, karena beliau itu pura-pura tidak mendengar agar tidak malu perempuan itu. Nah, fasarratil mar'ah, maka senanglah perempuan itu bidzalik, dengan aksi atau dengan bahasa tubuh atau perkataan Syahatim karena tidak mendengar suara kentutnya. Waqalat, dan berkatalah perempuan itu, innahu lam yasma' as-sauta, sungguh Syahatim tidak mendengar akan suara kentutnya. Faqalaba alaihi ismus samami, maka terbiasalah, galib, umumlah atasnya Syahatim itu nama as-samam, as-samami. Itu beliau tuli, padahal tidak tuli. Seperti itu. Beliau hanya menjaga agar wanita itu tidak merasa malu. Apa kata Syahatim? Ma min sabahin, tidaklah dari satu waktu subuh, illa wa yaqul syaitan, kecuali berkata syaitan li kepadaku, ma ta'kulu wa ma talbasu, pagi ini apa yang kamu makan, apa yang akan engkau pakai, wa aina taskunu, dan di mana kamu tinggal. Fa aqulu lahu, maka aku katakan, kata Syahatim, aku katakan kepada syaitan itu, akulul maut, aku mau memakan kematian. Kenapa Syahatim berkata seperti itu? Agar syaitan tidak mau mengikuti langkah-langkah dari Syahatim. Jadi setan sengaja bertanya seperti itu agar nanti setan itu akan mengikuti kemanapun Syahatim pergi. Nah, kalau dikatakan seperti ini maka setan akan lari. Apa maksudnya aku akan memakan kematian? Ai aduku muraratal maut, aku akan merasakan pahitnya kematian. Wa albasul kafan, dan aku akan memakai kain kafan. Wa askunul qabra, dan aku tinggal di kubur. Fayahrubu, maka kaburlah setan itu ketika mendengar jawaban dari Syahatim, karena setan itu tidak akan mau tinggal di kuburan, tidak akan mau merasakan pahitnya kematian. Syaitan, yaitu kabarlah setan, bidhammir ra'i, fayahrubu, dengan dhammah ra. Kita baca lagi satu. Di mana nih akhirnya? Oh, ini dia. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ashrun, dan makalah yang ke-24. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja, siapa orang yang keluar, min dhullil maksiati, dari hinanya kemaksiatan, ila izzi ta'ati, menuju kepada mulianya ketaatan. Nah, dan lapas ini wahada, kata musannif di sini, min idhafati sifati ilal mausuf, itu daripada idhafah sifat zulli kepada mausuf, kepada maksiyah. Asalnya
man kharaja minal ma'siyatiz zulli, dari kemaksiatan yang hina. Tetapi di sini dibalik dari hinanya kemaksiatan. Ai min tarkil maksiyah, yaitu dari meninggalkan kemaksiatan allati tusayyiruhu dzalilan, yang kemaksiatan itu menjadikan akan orang itu zalilan, hina. Wa amal ta'ata, dan melakukan ketaatan allati, yang ketaatan itu tusayyiruhu azizan, menjadikan ketaatan itu akan orang itu azizan, mulia. A'tahullahu ta'ala, maka Allah akan jawab dari man ini, man kharaja gitu kan. A'tahullahu, niscaya Allah akan memberikan orang itu salasa sifatin mahmudatin, akan 3 sifat-sifat yang terpuji. Jika orang itu keluar dari hinanya kemaksiatan, apa yang akan diberikan? Pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin, Allah akan mengayakan dari orang itu min ghairi malin, tetapi bukan dari harta, yunfiquhu, yang nafkahkan, jadi bukan dengan harta yang banyak, akan tetapi Allah kayakan dengan bisukuni qalbi, dengan tenangnya hatinya. Wa ayyadahu, dan qawahu, yaitu Allah kuatkan orang itu min ghairi jundin, dengan tanpa pasukan. Biasanya seseorang itu kuat dengan pasukan, tetapi Allah kuatkan dia tanpa pasukan. Asakirin, yaitu pasukan juga artinya yu'ayyinunahu, yang pasukan itu membantunya. Bal biquwwatillahi ta'ala, akan tetapi Allah kuatkan dengan kekuatan Allah. Wa a'azzahu, dan Allah akan memuliakannya, ghalabahu, yaitu memenangkannya, ala aduwihi, di atas musuh-musuhnya, min ghairi asyiratin, dengan tanpa ada bantuan. Jama'atin, apa arti asyaratin? Yaitu jamaah, rombongan, yu'ashirunahu, yang membantunya. Bal binusrillahi ta'ala, akan tetapi Allah membantunya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah 17 menit, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.